dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Syukur dan terima kasih kami persembahkan karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini hidup bersama-sama dengan kami. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu semakin menuntun hidup kami berjalan di jalan kebenaran-Mu. Sadarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Allah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 38 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allahmu. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Dua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Empat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh
ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. 6. Jangan engkau membunuh. 7. Jangan engkau berzina. 8. Jangan engkau mencuri. 9. Jangan engkau berdusta. 10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Mu. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat. Amin. Meski diri kita tidak layak, namun oleh darah Kristus kita dilayakkan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 78 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Beri
kita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan kita, maka mari kita puji Tuhan. Pujilah Dia, buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 58 ayat 1 dan ayatnya. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 89 ayat 1 sampai 9 dengan kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama
hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah terikat perjanjian dengan orang pilihan-Mu. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Mu, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu adalah di sekelilingmu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Untuk meresponi pembacaan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian kita dari Kidung Keesaan nomor 1620 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 747 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Warga Jemaat edisi 15 Desember 2024, pimpinan majelis jemaat dan seluruh anggota majelis jemaat yang setengah jarak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan untuk ibadah Minggu tanggal 22 Desember 2024. Kebaktian 1 khotbah Pendeta DP Judika Purba, agenda Situ Harian Dosi Mamata, ujian Situ Yuda Purba, Orta Jemaat Situ Jefriko Soragi, persembahan Situ Harian penyambut jemaat Situ Dinan Mansagi, pemusik Putri Sinaga, singer Primus Topol dan Melda Rogazoid, Kopral Fokus Yudi Yusran, Kopral Soul Eki Manado. Kebaktian 1 masuk jam 7.30 menggunakan bahasa Indonesia, model kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah Pendeta DP Judika Purba, agenda Situ Adang Manik, ujian Situ Ahmad Manik, warta jemaat Situ Jefriko Saragi,
Persembahan juga Bina Girsa dan Syamas Agus Musa, penjemahan Situa Sarpina Saragi dan Situa Delia Saragi, pemusik Firman Damanik, singer seksi Bapak, operator fokus Ria Damanik, operator sol Olan Sianipar. Bukti 2, masuk jam 10 WIB, menggunakan bahasa Simal. Yang berikut tetap kami informasikan untuk pelatihan pelayan setiap hari Kamis mulai pukul 11 WIB dapat di gereja. Yang berikut pertemuan kepada calon situa dan calon syamas serta dengan keluarga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dimulai pukul 19 WIB dan bertempat di gereja KBS. Dan diharapkan kehadiran semua Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut kami sampaikan hari ini Adriana Mary akan masuk dalam pembelaan di jemaat GKS Pontianak, dan berikut kami sampaikan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Surat pernyataan pindah agama saya yang buat pernyataan di bawah ini. Nama Adriana Mary, tempat tanggal lahir Bengkarek 4 Juni 1993, agama Katolik, jenis kelamin perempuan, suku Dayak bangsa Indonesia, pekerjaan guru. Alamat Dusun Bale, RT 003 RW 002 Desa Durian, Sungai Ampawa. Dengan ini saya anak dari Bapak Yohanes Apong dan Ibu Modesta menyatakan atas keinginan diri sendiri semenjak membuat dan menandatanganinya surat pernyataan ini bahwa saya berpindah kepercayaan atau keyakinan dari yang terdahulu Katolik menjadi pindah kepercayaan yang baru yaitu Kristen. Maka dengan ini saya telah resmi menjadi pemeluk kepercayaan ataupun agama keyakinan Kristen. Demikian surat pernyataan pindah agama ini saya buat di hadapan para saksi dan orang tua saya atas dasar keinginan diri sendiri tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Menyetujui Modesta ditandatangani yang menyatakan Adriana Mary ditandatangani, saksi-saksi Eka Marcelinus ditandatangani, Tommy Gunawan ditandatangani. Yang berikut diktingna Panduaker Sihul Parpada Nama Jagoan salah penyembah di Priata Aima Nopayeni Burdi Nopayeni Sinaga Burdi Bapak Komser Operado Sinaga Inukon Inang dan Mawati Turtur Kesumonrang Mengkredai Kekas Pontianak Pawon Penangani Andrea Purba Tondang anak di Bapak Julius Purba Inukon Inang Arina Burdi Mata Marpada Nama Jagoan Bani Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 10.00 bertempat di gedung gereja GKS Pontianak. Yang berikut penambalan calon situa dan calon syamas akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024. Berikut nama-nama calon yang akan ditambahkan: calon syamas Nancy Utapea, calon situa Mesrida Purba, calon situa Roni Saragi, calon situa Bambung Citompul, calon syamas Deliana Sinaga, calon syamas Magdalena Silalahi, calon syamas Joshua Sinaga, calon situa Hotmartua Manalu, calon situa Roy Manalu, dan calon syamas Hoksen Girsang. Yang berikut baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024. Berikut keluarga yang sudah mendaftar: keluarga Eki Manalu Saragi dan keluarga Christopher Saragi Bodo Purba. Jika ada jemaat yang ingin mendaftar anaknya untuk dibaptis, bisa mengkonfirmasi kepada sekretaris jemaat. Tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKPS Pontianak di 2 persembahan ibadah, persembahan bulanan, benu dan ibadah dikonina dibuat dalam bentuk foto prepay. Foto prepay keluarga minimal sebesar Rp1.582.315 per tahun. Kartu tersebut dengan gerakan 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan foto prepay, bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Dan kami himbau juga kepada jemaat karena sudah masuk dalam akhir tahun, diharapkan untuk donasi membayar
Pokok PP. Yang berikut kami sampaikan jadwal kegiatan Natal untuk tahun 2024. Warga keuangan telah diterima persamaan bulanan dari keluarga NN untuk bulan Desember Rp200.000. Telah diterima BNU Bagel Luhur dari keluarga NN untuk seksi sekolah minggu, untuk diakonia, untuk kas jemaat dan untuk pendeta juga berubah masing-masing Rp500.000, untuk pikir singkau dan untuk pikir sintang masing-masing Rp250.000. Dari keluarga Situa Produksinya berubah atas 1 tahun elo, untuk pendeta DPJ juga berubah Rp500.000, untuk kas jemaat Rp300.000, untuk seksi sekolah minggu Rp200.000. Yang berikut telah diterima iuran diakonia untuk tahun 2024 dari keluarga Dua Haloho berubah, keluarga Situarian Bersama Manta Bersama Ucong, keluarga Rumah Jaya Purba Bersama Sebayar, keluarga Sindar Purba Lagi masing-masing Rp240 dan keluarga Bersama Manta Bersama Sianipar Rp250.000. Telah terima pokok PP di tahun 2024 dari keluarga Leo N. Udamani Porsi Bermata Rp600.000 dan keluarga Indang Idamani Situa dari Saragi Rp400.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 14 Desember 2024 Rp17.667.304. Laporan keuangan Pokok PP akumulasi penerimaan Rp84.831.000, pengeluaran Rp74.305.000. Saldo per 14 Desember 2024 Rp10.526.000. Jemaat di Kampus Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama untuk Nisa Budaur, Inang Trinita Wirafendi Saragi, Dian Evalista Saragi, Angelo Christian Maruli Sinaga, Stephen David Daniel Brenari Halowo, Kabupaten Situa Gunung Sitompul, dan Inang Wahimita Irsa. Kopedang seperti yang sudah kami sampaikan dan sudah bagian juga di jemaat. Berikut kami sampaikan hasil dari notulen sidang jemaat pada tanggal 1 Desember 2024. Hasil keputusan yang pertama untuk ibadah minggu, ibadah hanya dilakukan satu kali ketika ada momen khusus seperti pesta seksi, pesta amplop dan sidang jemaat. Untuk ibadah pertemuan tetap dilakukan pertemuan gabungan di gereja, namun dimungkinkan ketika ada jemaat yang melakukan permintaan untuk dilakukan pertemuan gabungan di rumahnya. Yang berikut tuan rumah ataupun menjagui pada pertemuan gabungan di gereja adalah sektor yang kita bagi dalam 3 sektor, yaitu sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Yang berikut membuat jadwal priorisasi di tingkat pimpinan majelis jemaat dan juga seksi-seksi. Dan yang keempat untuk rumah dinas pendeta. Rumah dinas pendeta yang sekarang akan kita jual dan akan membeli rumah dinas yang baru. Dan untuk proses ini masih memakan waktu lama sehingga kita bentuk panitia. Yang berikut membuat gerobak warung untuk peningkatan ekonomi jemaat. Nantinya akan dikelola oleh Syamas yang akan membuat sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Yang berikut membuat kaderisasi di pelayan musik, multimedia, dan singer. Dengan cara kita memberi ruang kepada jemaat jika ada yang berminat untuk pelayan tersebut yang akan diwartakan serta berkoordinasi dengan pengurus seksi. Dan yang kedua membuat workshop atau pelatihan kepada pelayan yang memilih bidang yang diinginkan. Dan yang berikut pencarian dana, total dana yang kita butuhkan untuk tahun depan sebesar Rp163.916.533. Untuk pencarian dananya dibuat dalam bentuk pokok PP dengan biaya Rp1.600.000 per tahun dengan jumlah KK yang sudah kita data sekitar 93 KK. Dan yang kedua,
PMJ akan melakukan pendekatan kepada jemaah apabila dana yang dibutuhkan belum tercapai. Demikian Bapak Inak yang bisa kami sampaikan terkait warta dan juga sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mencoba bersyukur Tuhan, Kau telah melibatkan kami di momen kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama. Baik-baik, Bapak melihat Tuhan kegiatan yang akan kami kerjakan dalam seminggu depan. Kiranya Bapak berkuasalah setiap proses dan juga setiap pelayan terlibat. Dan boleh Tuhan kami mengerjakan tugas dan jawab yang sudah diberikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa yang menjelaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuda Manik, kita bernyanyi kita puji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 159 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga.
berlimpah bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh di sini berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan menikmati kasih karunia-Mu. Ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami untuk terus belajar bersama-sama sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada kosong kita hadapan untuk khotbah kita hari ini, Minggu tanggal 15 Desember 2024, ditulis dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Kami akan bacakan untuk kita semua, demikian kebenaran firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bisa pahanami melalui siapa kehidupan. Horas Bapak Inang nama poso. Horas. Ya Bapak Inang, hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga bagi kita, adalah minggu yang ketiga, dan minggu depan adalah minggu terakhir di taman Advent. Jalan Sadarion, topik mingguan yang diberikan GKPS Aiman Hidup Yuhur dan Kota Hidup Yuhur Doha Humbani Lebata, dalam bahasa Indonesia disebut dengan "Engkau beroleh kasih karunia Allah." Nah Bapak Inang, untuk membuka ambilan non, ada sebuah ilustrasi belaka. Dari depan orang, bukalah sebuah toko, dan judulnya toko istri, dengan nama toko istri yang memang menjual banyak istri lah. Jadi setiap laki-laki bisa memilih istri dari toko ini, karena toko ini menjual istri yang baik-baik, yang value-nya luar biasa, seperti istri idaman. Nah, jadi di toko ini Bapak Inang ada sebuah instruksi. Jadi ditempel di pintu itu instruksi nakarologi Aiman. Toko ini punya 6 lantai. Jadi setiap lantai ada kategori istri yang berbeda-beda. Semakin naik lantainya, maka semakin tinggi value dari perempuannya, maka semakin mahal juga harga perempuannya. Nah, jadi peraturan kedua, kalau kita berkunjung ke toko ini tidak boleh lebih dari sekali. Kita sehari cuma, nggak boleh 2 kali, nggak boleh 3 kali. Pokoknya hanya sekali, the first time, dan itulah yang jelas gitu. Itu peraturan kedua. Terus peraturan ketiga, kalau kita jadi beli istri dari toko ini, maka kita boleh pilih satu saja, nggak boleh lebih. Pilih satu dari satu lantai. Kalau sudah dapat dari lantai satu, bisa dibawa pulang. Tapi kalau tidak dapat dari lantai satu, bisa diambil dari lantai 2. Demikian selanjutnya. Pokoknya kalau sudah dapat di lantai 2, ya silakan pulang. Langsungin pulang di lantai sana. Nah, jadi hanya sekali kunjungan
di setiap lantai. Nah, jadi karena toko ini adalah toko yang viral pada saat itu, maka saudara Rama atau satu anak lajang berkunjunglah ke toko ini karena dia ingin mencari pendamping hidupnya. Dia pergilah ke toko ini, lalu Bapak Ina dia mencari instruksinya, dia tersenyum karena instruksinya mudah dilaksanakan. Oh, dapat tuh beliau pikirnya kan, karena ya instruksinya tidak hal yang susah. Lalu dia mengunjungi lantai yang pertama. Di lantai yang pertama dia belum masuk ke ruangan, dia masih membaca instruksi lagi di pintu. Instruksi yang di pintu itu ditempel seperti ini. Di lantai satu ini, wanita adalah wanita yang taat agama dan pandai memasak. Nah, jadi kan ini agak-agak idaman para laki-laki lah, udah pintar beragama, pintar pula masak. Jadi dia terkesima, dia tersenyum, tapi dia penasaran. Lalu dia naiklah ke lantai 2, bapaknya. Di lantai 2 dia juga belum sempat membuka pintu itu, dia hanya membaca instruksi. Instruksi yang ditempel di pintu lantai 2 yang tahu semua. Wanita yang ada di lantai ini taat pada agama, pandai memasak, tambah satu lagi lemah lembut. Nah, jadi semakin bergejolak laki-laki ini karena jarang menemukan inang-inang yang lemah lembut gitu ya. Udah taat agama, pandai masak, lemah lembut. Jadi dia tak mau buka lantai yang kedua itu, tapi dia lanjut ke lantai 3. Dia berharap semakin tinggi memang semakin baik yang didapat. Lalu dibukalah, majulah dia lagi ke lantai 3. Belum dibuka pintunya, dia semakin terkesima. Ternyata di lantai ketiga Bapak Ibu mengenal musuh wanita yang di dalam adalah wanita yang taat agama, pandai masak, lemah lembut, plusnya sayang anak. Oh, ini luar biasa. Jadi semakin keinginan dari si laki-laki untuk mengambil istrinya semakin banyak lah gitu kan. Tapi karena peraturan di lantai 1 tadi dikatakan semakin tinggi lantai maka semakin tinggi value-nya, dia naik lagi ke lantai 4. Jadi para peduli dia sama aja si inang-inang atau istri yang ada di lantai itu, gak perlu dibukanya, dia memang penasarannya semakin tinggi. Sudah sayang anak, berarti setiap lantai tambah satu value, maka dia naik lagi ke lantai 4. Di lantai 4 belum lagi dibuka, ternyata instruksinya makin hebat. Di situ ditempelkan seperti ini. Wanita di lantai 4 ini adalah wanita yang taat agama, pandai memasak, terus lemah lembut, cantik, sayang anak, terus tambahnya adalah seksi dan pintar melayani. Wah, jadi semakin menjadi lebih. Wah, udah idaman sekali lah ini. Jadi dia semakin bergejolak, Bapak dia pengen masuk ke lantai 4 ini, tapi ekspektasinya lantai 5 orang berarti udah spektakuler lah ini perempuan ini. Maka dengan semangat dia tak usah berpikir panjang, lompat lagi bukan di lantai 4 hari langsung cus naik ke lantai 5. Jadi di lantai 5 ada rumah ihataku musik semua. Di lantai ini wanita adalah wanita yang taat agama, pandai memasak, lemah lembut, cantik, sayang anak, seksi dan pintar melayani, plusnya suka traveling. Wah, jadi kebetulan laki-laki ini suka traveling. Ngerti? Betul Bapak Ibu yang dulu di lantai 5 ini. Dia pengen buka lantai 5 ini Bapak Ibu, karena bagi dia sudah include di situ ya kebutuhan inang-inang zaman sekarang. Lemah lembut, cantik, pintar masak, pandai pula beragama. Berarti yang lantai ke-6 ini lantai yang luar biasa ini. Mungkin di situ inang-inang yang apalah ya, flash sale-nya terbaik lah. Jadi dia bergegas pergi ke lantai 6 tanpa dibukanya lantai 5. HP kan di lantai 0, tidak ada instruksi. Tapi ketika dia buka pintu itu hanya ada satu papan di dalamnya dan papannya berisi seperti ini. Anda adalah pengunjung ke 8.889.000. Jadi yang tak dijari tidak ada lagi wanita lain di lantai ini. Terima kasih telah berkunjung. Hati-hati ketika turun tangga. Nah ternyata pas di lantai 6, lantai masih ada bilang dong Rudi. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Memang ekspektasi manusia itu luar biasa tinggi Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan satu poin saja yang baik, maka rasa penasaran kita selalu bertambah. Ini gambaran banyak orang atau gambaran kita Sumarion yang akhirnya tidak puas akan sebuah hal. Memang anggonin hal Sumarion pun hajol naon mengindahi budaya. Memang tidak salah mencari yang lebih baik setiap saatnya, tapi
kontekskan antara tokoh istri dan pengalaman Yusuf sebagai suami Maria, untuk kita dua suami Maria ayah Yusuf, mungkin akan ada gejolak lain di antara hatinya si Yusuf. Ketika Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, Bapak Ibu sepikirannya akan kita sadar untuk menceraikan si Maria. Kalau dikatakan di Matius, si Yusuf ini adalah laki-laki yang taat dan yang tulus hati. Lamput ia mencemarkan nama baiknya si Maria ini. Mungkin beberapa laki-laki sangat memilih untuk menjadi seorang pendampingnya. Karena ini ada beberapa hal yang memilih, ya kan? Tapi kebanyakan laki-laki itu memang suka memilih. Banyak kriteria yang dibuat, ya istriku maunya seperti ini. Tapi yang gue banyak wanita, seorang Yusuf dia sudah bertunangan, tapi sombong istri ini hamil atau katakan masih Maria hamil, ya bisa saja Yusuf ini sedikit depresi Bapak Ibu. Karena yang dipilihnya one step closer atau satu langkah lebih dekat lagi, tapi cuma hamil sombong, ya kan? Padahal mereka tidak ada hubungan seksual serta binatang. Maka inilah yang terjadi, sebuah hal yang menegangkan sampai saat ini. Ya orang Kristen banyak yang percaya cerita ini, tapi banyak pula yang mengatakan bahwa cerita ini fiktif belaka, karena mereka membayangkan bagaimana seorang perempuan bisa hamil tiba-tiba atau bisa mengandung tiba-tiba. Nah, dua orang yang disebutkan di ambilan kita atau satu yang paling eksklusif disebutkan adalah si Maria, Bapak Ibu. Aku tidak akan panjang-panjang menceritakan latar belakangnya karena setiap tahun ini dikhotbahkan. Di ayat 27, Maria dijelaskan adalah seorang perawan. Nah, untuk kita ganupan maksudnya perawan seperti apa? Maka Alkitab mau menegaskan kalau Maria itu orang spesial. Orang spesial di mata Allah, tapi orang yang terpencil bagi kemanusiaan. Halani, kota atau tempat tinggal Maria itu dianggap kecil papanya. Makanya di Yohanes 1, lupa ayatnya, tapi Natanael berkata, apa yang bisa datang dari Nazaret? Hal baik apa yang bisa datang dari sana? Halani memang hutan-hutan doon, kota terkecil, sonari doon terkenal, tapi dulu memang itu kampung terkecil bapaknya. Nah, di ayat 27 dikatakan Maria seorang perawan. Lalu di ayat 28 dikata orang berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Oh Naima sahabat malaikat kepada si Maria. Inilah isi salamnya. Lalu di ayat 29 dikatakan Maria sempat heran karena salam itu. Lalu ayat 30 sampai ayat 30 itulah pesan malaikat yang dibawa malaikat kepada si Maria. Maka kalau disebut membawa pesan, terjadi sebuah dialog. Ada dialog antara malaikat dengan Maria. Di dalam dialog ini Bapak Ibu, ayat 34 sampai ayat 38 menjelaskan gimana cara prosesnya Maria bisa tiba-tiba mengandung dan bagaimana cara malaikat meyakinkan si Maria bahwa Maria memang akan mengandung. Nah, jadi dua itu misalnya. Nah, perlomba proses gimana cara Maria mengandung. Yang kedua, malaikat meyakinkan si Maria ini. Nah, apa dialog ini sedia Bapak Ibu. Nah, soal anak-anak Korneai, ambilan ini atau cerita ini sudah familiar di kalangan orang Kristen. Lah ada jangan lupa pasal alur ini. Kalau orang Kristen tiba-tiba ditanya, misalkan bangun tidur dibangunkan, siapa malaikat yang menemui Maria? Mungkin semua orang Kristen sudah hafal lah. Karena setiap tahun ini liturgikan. Bahkan ini sering diperagakan oleh anak sekolah minggu atau kalangan anak muda di Natal kategoria. Asal mulai untuk kita jelas tentang ceritanya Maria yang dijumpai oleh malaikat Gabriel. Karena setiap tahun memang dikhotbahkan ini. Lalu untuk membuat khotbah ini berbeda dengan khotbah tahun lalu, mari kita berfokus pada topik minggu hari ini. Topik minggu saudara, soal isobut hanani bani parlowi aima, engkau akan beroleh kasih karunia Allah. Bahasa Simalungunya lebih enak membacanya dapotan hidup diuhur doa bumbani naibata. Nah, Bapak Ibu, karunia atau hidup diuhur dalam bahasa aslinya atau bahasa perjanjian baru yaitu Yunani disebut dengan karisma. Karisma ini berarti anugerah yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan rencana Allah. Jadi
yang didapatkan Maria kasih karunia ya Mika, betul. Makanya si malaikat Gabriel ketika bertemu dengan Maria, kalimat yang pertama diucapkannya adalah engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, jadi yang bersyukur kita Bapaknya atau hidup liur, kita sudah dapat secara bahasa aslinya hidup liur atau karunia adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan untuk orang percaya, tapi untuk melakukan rencana Tuhan. Maka apa yang diterima Maria untuk hidupnya? Hidup liur, nah dapat Maria sadokah menggolunya. Yang jawaban paling aman atau paling simpel adalah ya dia menjadi Yesus. Tapi jawaban ini jawaban yang paling umum gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-31, Maria menjadi seorang ibu, tapi dia beda menjadi ibu yang lain. Anggoi Pardimatahita ayat 31 dikatakan di situ bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang besar. Lalu di ayat yang ke-32 dikatakan anaknya itu akan disebut dengan anak Allah. Nah, tapi ada sebuah hal yang membuat perenungan kami semakin lama semakin dalam. Aina bagi ayat 20 siang. Di ayat 20 siang ini on managabe kata kunci lahu manganusi hidup liur atau kasih karunia itu apa? Kalau dikatakan di ayat 29 soal ini Bapak Ibu, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Orang perenungan kami. Jadi kasih karunia yang diterima Maria bukan saat malaikat itu datang, bukan. Tapi kasih karunia yang diterima oleh Maria adalah ketika dia diputuskan Allah untuk menerima rencana Allah. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Moi banyak wanita, tadi Bapak Ibu aku tulis Maria ya. Maria ketika ditemui malaikat, dia bukan tersombong melihat malaikatnya. Maria bukan tersombong melihat malaikat ini siapa ini gitu kan. Bahwa itu hitam sangat tiba-tiba ada yang putih datang berkilau-kilau. Bahwa dia habis pikiran tak, ayo pukuluhinan berarang gitu kan. Bigu nahaca doa gitu. Mungkin kita terkejutnya seperti itu. Tapi Maria di ayat 29 dikatakan dia terkejut bukan karena siapa yang datang, tapi Maria terkejut karena apakah arti salam itu. Nah, jadi apakah arti salam itu? Jadi kan Al-Qur'ani ayat 28 dikatakan hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi itu yang dipikirkan Maria Bapak Ibu. Lantas sambut dia, kok bisa malaikat datang tiba-tiba sama aku ya? Bukan itu yang dia pikirkan. Apa arti salam itu? Sehingga di arti salam ini Maria sempat berpikir gitu kan, sempat loading. Ada arti di salam apa? Ini tanpa dia bertanya, terjadilah dialog antara malaikat dengan Maria. Lalu malaikat patoranku bahwa Maria akan melahirkan seorang anak bla 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 sampai akhir kesudahannya. Nah, jadi ijol mata lidah bapaknya kalau Maria itu tidak tersongkot karena malaikatnya. Kok bisa ya Maria tidak tersongkot dijumpai malaikat? Kenapa Maria tidak berpikir yang datang itu bukanlah roh leluhurnya atau bahkan setan? Bapak Ibu, kita hadapan di sini Maria mau menunjukkan bahwa Maria memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Lantas sambut dia bagi seorang yang datang. Dia tidak terkejut bahwa Allah itu datang seperti apa wujudnya. Kalau mungkin kita kurang percaya atau Maria kurang percaya, yang dikejutkan adalah kenapa datang malaikat gitu. Kenapa nggak Tuhan langsung? Tapi yang dikejutkan arti salam itu. Nah, inilah Bapak Ibu, berarti Maria mengenal suara Tuhan. Berarti Maria kenal firman Tuhan. Ya Allah, kita kurang percaya dah. Misalkan tiba-tiba kayak apa ya, tersongkot gitu kan. Di kampung-kampung masih sering itu, apalagi di podcast gitu kan. Ih, kenapa kayak bodoh-bodoh anak itu ya selama setahun sepertinya kosong pikirannya, kosong pandangannya. Ayo ada isi opung hinania gitu kan. Di apa namanya? Disapa opung gitu kan. Pemikiran kita seperti itu. Nah, Maria bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Merasa disapa atau dijumpai oleh roh leluhurnya. Tapi ayo lantas sambut dia bagi malaikat lain. Kita mau mikiri arti salam. Jadi di sini luar biasanya. Anggota perenungan kami berarti Maria menunjukkan bahwa dia enggak tersebut lagi sama suara Tuhan. Berarti dia sudah kenal dengan firman Tuhan. Maria tahu Bapak Ibu
kehendak Tuhan yang gimana. Aku kenal suara mamaku Bapak Ibu. Aku kenal suara bapakku ketika manggil aku. Aku kenal bahkan suara mobil bapakku gimana. Aku kenal cara batuk mamaku seperti apa. Aku batuk hijau opatina, hutan daido jenisnya batuknya mamaku. Itulah saking kedekatan kami. Karena ada kedekatan yang intim antara anak dan ibu, hutan dai suaranya. Seperti itulah Maria. Karena Maria dekat dengan Allah, maka dia kenal kehendaknya Tuhan. Maka Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik lagi. Ketika Maria menunjukkan memiliki kedekatan dengan Allah, lampau latar sabdo dia mengerti bahwa nalar pribadi memang utusan di Naibata. Ketika malaikat dan Maria berdialog, malaikat sempat mengucapkan seperti ini. Ishak bermalaikat itu pasal Elisabeth. Elisabeth juga mengandung kok sekarang sudah bulannya yang ke-6, padahal dia mandul. Kenapa harus malaikat itu melibatkan tentang Elisabeth dari persahabatan Israel? Karena Maria sekalipun dia tahu itu adalah urusan Allah, semua manusia wajar masuk bersyukur. Apakah ini betul datang dari Tuhan? Tapi malaikat langsung menyelesaikan segala kebingungan itu. Ia tahu Elisabeth juga mengandung loh, padahal Elisabeth tidak ada di percakapan mereka yang dua itu. Asli hijau, Tuhan senang sekali meyakinkan kita Bapak Ibu bahwa kita akan menerima hidup yuhur. Tuhan senang sekali meyakinkan kita bahwa hidup yuhur atau karunia dari Tuhan itu akan kita terima. Maka itulah yang membuat Maria langsung berserah. Makanya kan di ayat yang terakhir ini juga tema Natal kami yang GKPS besok tahun. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi setelah Maria diyakinkan oleh Tuhan, idenya dimadiri. Nah, jadi itulah hidup nyuhur. Hidup nyuhur yang diterima Maria bukan seperti yang kita bayangkan. Oh iya ya, kalau dia sudah menjadi ibu semua orang yang percaya atau ibu menjadi Tuhan Yesus, ibunya Tuhan Yesus, ya luar biasa identitasnya Maria. Ternyata bukan Bapak. Nanti di akhir khotbah kita akan lebih spesifik lagi tentang hidup nyuhur. Kemudian yang selanjutnya kita bahas kasih karunia atau hidup nyuhur kepada Yusuf. Tidak mungkinlah hanya Maria yang mendapat hidup nyuhur ini. Yusuf pun menerima, karena Yusuf menjadi salah satu pemeran terpenting dalam proses kelahiran Tuhan Yesus. Ahamana diterima, ahamana ijab Yusuf sebagai karunia atau hidup nyuhur ini Naibata. Aku mau membaca dari Matius 1 ayat 19. Jadi Yusuf ini bukan orang awam yang tidak layak, tapi dari kesaksian Matius 1 ayat 19 dikatakan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, Bapak Ibu, orang membantah bahwa Yusuf ini bukan laki-laki biasa gitu ya. Dia ada maksud menceraikan bukan karena mau memilih sesuai kriteria sama seperti tokoh istri yang di awal. Tapi Yusuf mau mengamankan nama Maria sehingga dia mau menceraikan. Apa hidup nyuhur? Atau apalah kasih karunia yang diterima seorang Yusuf ini? Kasih karunia, jawaban bersyukurnya adalah dia menjadi ayah atau bapak bagi Tuhan Yesus. Otomatis Yesus tidak pernah lepas dari didikan seorang Yusuf yang kata Alkitab adalah seorang tukang kayu. Nah, Yusuf anaknya Joseph dari bahasa Simalungun Bapak Ibu. Ketika dia ditemui oleh malaikat, dia ada caranya sama Maria. Kalau Maria kan ditemui langsung, tapi kalau Yusuf ditemui melalui mimpi. Nah, jadi melalui mimpi ini sangat besar dari malaikat jangan engkau menceraikan Maria sebagai istrimu, tapi ambillah Maria sebagai istrimu. Hanya karena satu kalimat itu Bapak Ibu, Yusuf mau melakukannya. Jadi menghadapi hal yang memutar pikiranku secara pribadi. Gimana seorang Yusuf bisa percaya akan mimpinya? Sedangkan saat ini kita sering berpikir bahwa mimpi itu bunga-bunga tidur. Kan sering kita berpikir begitu kan? Atau mimpi itu adalah tanda kita lelah contohnya. Atau mimpi itu adalah tanda kita misalkan butuh refreshing. Bahkan tuh tanda mimpi-mimpi yang buruk bagi kita. Apalagi kalau mimpi buruk itu tanda kau capek aja itu. Atau mimpi itu seperti ini. Tapi kisah Yusuf mau
yang dipakai Tuhan, lalu pada sekolahnya. Maka Yusuf dijumpai oleh malaikat melalui mimpinya. Hasil katakan dari Matius 1 ayat 24. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Langsung di situ dia bangun, gak ada lagi neko-neko, dan Maria menjadi istrinya. Lalu ini apa yang mau ditunjukkan Yusuf? Yusuf juga mau menunjukkan bahwa dia tidak tersontot karena mimpinya itu. Dia tidak perlu neko-neko siapa yang menjumpai aku di mimpiku. Begu kanjang doai isi menjumpai Yahweh. Dia tidak berpikir seperti itu. Yang dia tahu adalah bahwa yang menjumpai di dalam mimpinya adalah utusan yang datang. Makanya dia mau. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, lagi-lagi Tuhan senang meyakinkan kita kalau kita itu perlu hidup kudus. Tuhan itu senang meyakinkan dan aku kalau kita ini layak menerima kasih karunia. Ketika Yusuf mempertimbangkan inang-inangnya ini perlu diceraikan, tapi Tuhan meyakinkan jangan ceraikan, ambil dia sebagai istrimu. Nah ini dia, Tuhan selalu meyakinkan kita bahwa kita perlu kasih karunia, tapi kita sering menolak Tuhan meyakinkan kita. Kamu memang caranya luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari ambilan Om? Anggolokan topik mingguan tak aina dapatan hidup minggu doa kembali dari maka ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan. Nah, perlu Bapak-Ibu. Hidup minggu atau kasih karunia itu tidak pernah salah tempat, tidak pernah salah tujuan. Allah tahu menempatkan hidup minggu itu di masing-masing diri kita. Jadi tidak pernah salah Tuhan menjadikan Maria sebagai mama Yesus. Salah Dewa menjadikan Yusuf sebagai bapak Yesus. Semua sudah tepat pada porsinya. Nah, kedua, hidup nyuhur itu membawa kita pada berbagai kondisi kehidupan. Maksudnya apa, Pika? Maksudnya seperti itu. Kalau bayangan kita Bapak Ibu, hidup nyuhur itu membawa kita kepada kondisi yang sehat, kondisi berbahagia, kondisi yang tenang, kita salah. Karena hidup nyuhur itu sering datang dengan berbagai cara. Kalau kita ingat si Maria mendapat hidup nyuhur itu awalnya aja baik-baik, awal-awalnya aja tenang, tapi di pertengahan jalan banyak prosesnya. Dia yang ditolak lah, bahkan waktu anaknya lahir kena penolakan, anaknya atau Yesus saat melayani dicaci maki, dituduh, bahkan sampai disiksa dan disalibkan. Nah, jadi hidup nyuhur itu bukan serta-merta selalu hal yang nikmat, bukan. Tapi hidup nyuhur itu mengikuti proses kehidupan yang bahkan sampai pahit-pahitnya. Makanya Benhanawi John sebuah kesimpulan yang sederhana. Hidup nyuhur di Naibatan atau kasih karunia Allah itu meliputi sukacita atau duka cita. Langsung sukacita terus sama kelasnya ulang. Bukan tentang keberhasilan hidup nyuhur, tapi tentang kegagalan itu juga hidup nyuhur. Hidup nyuhur juga bukan tentang kebahagiaan kita selama hidup, bukan. Tapi ketika kita kecewa itu juga hidup nyuhur. Jadi ada hal yang mau ditunjukkan Tuhan melalui kekecewaan Bapak. Ada hal yang mau ditunjukkan Tuhan melalui kegagalanmu. Ada yang gagal kerja, ada yang gagal berumah tangga, ada yang gagal planning masa depan. Bahkan banyak kegagalan yang kita rasakan. Tapi ada salah sadar cara Naibatan untuk menyampaikan hidup ini. Lalu bagaimana cara kita melihat apa dan di mana hidup nyuhur itu? Kita tidak akan bisa melihat hidup nyuhur di Tuhan kalau kita tidak punya pengenalan, tidak punya ketaatan, dan tidak punya kepercayaan. Maria bisa melihat hidup nyuhur karena dia langsung percaya sama Tuhan. Dia bisa melihat hidup nyuhur di Tuhan berjalan hidupnya karena dia kenal sama Tuhan. Jadi kalau kita kurang kenal sama Tuhan, hidup nyuhur itu sulit sekali dilihat oleh mata kita. Asih Ambos menari, ada yang sedang merutol, ada yang sedang bergumul tentang apapun itu. Ada yang sedang susah hidupnya. Bahkan akhir tahun banyak yang perlu diselesaikan kan? Banyak yang perlu direncanakan untuk tahun depan. Banyak yang perlu diurus. Bapak Ibu kita harus lupa ingat kita mah topik mingguan tasadari. Dapotan hidup nyuhur doa kembali Naibatan. Jadi setiap hal yang luar biasa sakitnya atau luar biasa bahagianya, ingatlah topik minggu hari ini. Dapotan hidup nyuhur doa. Dapotan hidup nyuhur atau engkau akan menerima kasih karunia. Karena kasih karunia itu yang luar biasa yang kita dapatkan. Tidak mungkin Maria bertahan sampai Yesus disalibkan, kalau bukan karena kasih karunia Allah. Amin. Bertobat kita. Bapak yang baik, kami
bersyukur untuk firman kebenaran yang sudah kami dengarkan. Kami mengaku percaya bahwa hidup yuhur atau kasih karunia-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Ampuni kami Bapa ketika Engkau selalu berusaha meyakinkan kami, namun kami lalai untuk mempercayai-Mu, bahkan kami mengandalkan pikiran kami. Sehingga semakin hari yang kami temukan adalah kelelahan dan bukan kebahagiaan. Kami mengerti bahwa hidup yuhur di Tuhan atau kasih karunia-Mu melingkupi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka kami memohon dengan sangat di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami semakin jeli, semakin peka bahwa Tuhan memberikan hidup yuhur atau kasih karunia itu. Mampukan kami Tuhan untuk melihat hal-hal yang baik ketika hal buruk terjadi bagi hidup kami. Ketika banyak pergumulan, ketika banyak kekhawatiran, dan banyak pertimbangan seperti yang dihadapi Yusuf dan Maria. Tapi kami ingin satu hal yang kami lakukan, yaitu tetap percaya, sebab pengenalan kami harus bertumbuh setiap saat bagi-Mu ya Tuhan. Maka ajarkan kami senantiasa ya Bapa, tetap lindungi kami dimanapun, supaya kami boleh menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kami berdoa melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tawarim 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan persembahan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Ini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melalui kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewakan aku dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, Engkaulah pencipta dan pemilik segala yang ada. Kami datang ke hadapan-Mu dan bersyukur atas kebesaran perbuatan-Mu yang telah menyertai kami, hingga kami dapat merayakan tahun baru Advent yang ketiga saat ini. Kau adalah yang awal dan yang akhir, yang kekal sampai selama-lamanya. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa menolong kami untuk setia hidup dalam kasih dan kebenaran di dunia ini. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh bertobat dan mewarisi hidup yang kekal. Agarilah kami mempergunakan waktu yang Engkau masih sediakan bagi kami. Dalam nama kasih-Mu, dengarlah permohonan kami ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran serta keadilan, teguh berpegang pada firman dan hidup dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayananmu dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam melakukan segala pekerjaan yang baik. Marilah kita terima berkat
yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.